nilai agama itu adalah aturan, ajaran dan juga bisa dijadikan sebagai pedoman hidup kita untuk menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Nah, ini ada beberapa contoh dari nilai-nilai keagamaan. Yang pertama adalah berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Seperti yang sudah tadi kita lakukan, itu merupakan salah satu nilai keagamaan, yaitu berdoa sebelum kegiatan dimulai. Yang kedua, melaksanakan ibadah sholat lima waktu. Ini juga termasuk dalam nilai keagamaan. Kenapa? Karena dengan melaksanakan ibadah sholat lima waktu kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian ada berkata juga kepada guru dan teman dan bersikap sopan dan ramah. Nah, bersikap sopan dan ramah itu tidak hanya kepada orang yang lebih tua saja, jadi kita harus bersikap sopan kepada teman-teman kita, kepada adik kelas kita, semuanya, bahkan orang yang tidak kita kenal, kita harus kita bersikap sopan dan ramah. Dan yang terakhir adalah tidak berbohong atau berbuat curang. Sebenarnya selain daripada yang ada di sini, masih banyak banget contoh dari nilai keagamaan. Contoh simpelnya membantu teman kalian. Jadi kenapa itu termasuk dalam nilai keagamaan? Karena dengan kita melakukan beberapa dari ini atau semuanya, itu menjadikan kita manusia yang jauh lebih baik lagi dan jauh lebih dekat lagi kepada Tuhan. Di sini ada soal siapa yang di sini soalnya semua. Siapa ya? Jadi soal fardu adalah ibadah wajib dari umat Islam yang dilakukan pada sehari. Jadi bagi kalian yang beragama Islam itu wajib sholat ya. Sholat ada 5 kali sehari, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Jumlah rakaatnya subuh 2 rakaat. Siapa yang dibangunin subuh selesai? Gak apa-apa kok, susah. Kata masih gak ada apa tangannya yang tinggi. Ya sholat subuh harus banget dong. Kenapa yang lain sholat subuh? Siapa ya? Ngantuk pengen tidur lagi. Siapa yang sholat subuh tidur lagi? Ya, sebenarnya itu lebih baik kan? Lalu di sini ada sholat zuhur. Sholat zuhur itu 4 rakaat, lalu sholat asar itu 4 rakaat, dan nanti 3 rakaat. Siapa di sini yang sholatnya maghrib doang? Kayak santai aja sama kita ya. Nah, lalu di sini ada sholat isya itu 4 rakaat, dan saat sholat yang suci sudah wudu. Nah, kalau saya wudu itu ada yang pakai air sama yang tayamum. Siapa yang di sini yang pernah tayamum? Tayamum itu pakai debu. Kalau di waktu itu jadi aja. Di sini juga ada pakai air sama kursi. Lalu ada tutup aurat. Dan ada sudah masuk waktu sholat, jadi kita kayak udah azan nih, kita udah langsung sholat dan itu udah mulai bagus. Di sini ada menghadap kiblat. Ada rukun sholat gitu. Yang pertama ada niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga baca al-fatihah, yang keempat rukun, yang kelima i'tidal, dan yang ketujuh duduk dan bersyukur, ke-8 ada tambahan salam, ke-9 dari berdoa. Hal-hal yang membatalkan sholat. Pertama, terkena kotoran hal yang tidak suci. Kayak kalian misalnya harus dari luar kalian ke sholat, kayak sebaiknya kalian mandi dulu lalu bisa tidak menghadap kiblat. Kayak asal-asalan aja dah sholatnya depan aja dah. Kalau ada pembicaraan, tujuan sholat bagi umat Islam, mendekatkan diri kepada Allah, menjaga perbuatan buruk, dan latih disiplin dan tanggung jawab. Oke, lanjut. Sekarang kita bahas tata krama. Kalian sendiri udah pernah dengar belum tata krama itu apa? Siapa yang udah pernah dengar tata krama? Belum. Ini baru pertama kali ya, benar ya? Jadi tata krama itu aturan berperilaku dan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi contohnya kayak sopan santun, kayak sopan santun kan? Nah, itu dari tata krama. Terus, tapi tata itu berarti ada aturan, hormat, dan peraturan. Sementara krama itu dari sopan santun, kelakuan, dan perbuatan. Jadi tata krama itu merupakan ada sopan santun atau kebiasaan berlaku. Nah, di sini juga ada contoh dari tata krama. Nah, yang kedua, contohnya itu sopan orang tua. Siapa yang di sini suka membantu orang tua? Siapa yang berani sama orang tua? Gimana kata? Lagi main game disuruh beli beras. Nggak usah. Gitu. Siapa yang berani itu? Nah, sopan orang tua. Siapa nih yang udah sekolah saling dulu sama mamanya sama bapaknya? Nah, terus juga sama orang tua itu harus bicara yang baik. Nah, mau membantu juga kerja di rumah. Siapa yang malas-malasan di rumahnya?
Siapa di sini yang udah pindah PR-nya? Tunjuk tangan.
kalau yang udah ada sholat. Tapi kalau misalnya kalian masih belum diwajarkan kan masih tahap belajar. Jadi nggak apa-apa. Nah terus selanjutnya ada tujuan disiplin itu agar kita terbiasa yang penting dan patut dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Yang udah sampai cuma tadi kalau misalnya kita bangun pagi dan yang lain-lainnya tuh kita tuh harus lebih sama diri kita sendiri gitu ya. Harus dengan disiplin kita bisa mengatur waktu dengan baik dan kita tanggung jawab serta mengendalikan diri untuk melakukan hal-hal yang benar. Jadi kalau untuk hal-hal yang tidak baik kita nggak boleh ikutin atau kita jadikan sebagai kayak apa ya jadwal harian gitu maksudnya ya pokoknya juga kalau yang baik itu jangan jadikan sebagai apa ya kalau misalnya tidak baik itu ya pokoknya jangan dijadiin kebiasaan. Nah iya itu nah terus disiplin juga membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik, rajin dan dapat dipercaya oleh orang lain. Jadi kalau misalnya kalian disiplin, orang juga tahu kalau misalnya kalian tuh orangnya kayak tepat waktu, jadi orang tuh lebih percaya sama kalian. Nah, cara menerapkan disiplin itu ada banyak dan itu ada contoh beberapanya aja. Nomor satunya ada membuat jadwal harian, belajar, bermain, istirahat. Kalau kalian gimana? Kalau sekolah biasanya ngapain? Habis sekolah, makan, habis makan, main, tidur, sekolah. Belajarnya mana? Belajarnya mana? Di sini siapa yang suka belajar habis pulang sekolah? Oke. Biasanya disuruh atau disuruh orang tua? Biasanya dari posisi sendiri atau dari orang tua? Tapi supaya itu rajin berarti yang udah belajar itu udah keren banget. Berarti kalau belajar ada mengikuti aturan di rumah dan di sekolah. Kalian kalau di rumah ada aturan nggak? Kayak misalkan pagi-pagi itu kalian harus udah bangun, udah mandi, harus udah makan. Siapa yang mau makan pagi-pagi itu udah disuruh makan sama orang tuanya? Nah itu juga termasuk kayak aturan dari rumah ya, kayak harus udah makan, harus udah siap, udah rapi gitu pagi-paginya. Kalau di sekolah ini ada aturan di kelas. Apa tuh aturannya? Terus? Apa? Oh jadi makan dulu. Terus lagi? Boleh buat ada lagi nggak? Jangan ada lagi. Siapa tuh yang buat aturan sekolah siapa? Kirain lah, biasanya kan kalau setiap kelas itu ada kesepakatan kan, kayak misalkan harus tepat waktu gitu. Berarti itu juga bikin. Dan juga tidak menunda pekerjaan. Jadi kalau misalnya kalian pengen sesuatu yang bisa dengan sengaja, karena kalau kayak gitu bakal malas dan gak bakal dikerjain. Nah terus makanya melatih diri tepat waktu dan yang terakhir biasakan melakukan hal baik setiap hari. Biasanya kalian kalau melakukan hal baik setiap hari apa? Hal kecil deh. Ayo cewek-ceweknya. Ya yang cewek-ceweknya tidak tadi ya. Coba lihat dong gini. Apa lagi?
Diba?